apa kabar? Kakak Eca harap kalian baik-baik ya. Sebelum kita mulai ibadah ini, semuanya duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat di pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Engkau jaga kami mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah ibadah ini berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, Kakak Eca undang adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, kita akan sukacita hari ini. Ayo semuanya yang di rumah bangkit berdiri. Kita angkat pujian yang berkata, Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Adik-adik, kita angkat satu lagu pujian yang berkata, Jalani serta Yesus. Semuanya semangat ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Shalom adik-adik Rokit, selamat hari Minggu. Wah, sukacita ya adik-adik. Kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan bersama-sama dengan Kak Eca. Adik-adik siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Sebelum itu, Karya mau mengucapkan selamat kepada adik-adik yang sudah naik kelas. Selamat ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik di kelas yang baru. Tetap rajin belajar supaya menjadi yang terbaik. Adik-adik, saat ini Karya akan bercerita tentang seorang panglima dari suku Aram yang terdapat dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Adik-adik, kita akan saksikan bagaimana kisah dari panglima Raja Aram ini yang terkena sakit kusta namun ia disembuhkan oleh Tuhan.
Naaman seorang jenderal yang telah banyak memberi kemenangan kepada Aram. Dia adalah seorang pahlawan nasional, tetapi jenderal itu mengidap penyakit yang mengerikan, yaitu kusta. Tak seorang pun tahu bagaimana menyembuhkannya. Pada saat-saat tertentu, bangsa Aram menyerang bangsa Israel. Dalam serangan ini mereka menangkap seorang anak perempuan Israel dan dijadikan budak istrinya Naaman untuk membantu pekerjaan rumah tangga. Naaman dan istrinya terlihat baik kepada anak itu. Budak perempuan itu tidak senang melihat Naaman sakit. Ia ingin agar Naaman sembuh. Waktu ia masih ada di rumahnya di Israel, ia sering mendengar tentang mujizat-mujizat yang dibuat oleh Nabi Elisa yang tinggal di Samaria. Ia yakin nabi itu dapat menyembuhkan sakit kusta Naaman. Perkataan budak perempuan itu dipercayai dan disampaikan kepada raja. Raja mengirim jenderalnya ke Israel dan memberikan sebuah surat untuk Raja Israel. Pesannya sederhana. Dengan surat ini saya mengirim Naaman jenderal saya agar disembuhkan dari sakit kustanya. Raja Israel mengira bahwa Raja Aram mau mencari gara-gara untuk berperang, sebab ia tidak dapat menyembuhkan jenderal yang penting ini. Mungkin seluruh kota takut karena rajanya juga takut, tetapi Elisa tidak takut. Ia mempunyai sebuah pesan untuk Raja Israel. Biarkan orang itu datang kepadaku dan ia akan mengetahui bahwa ada seorang nabi di Israel. Rombongan jenderal itu pergi ke rumah Elisa, tetapi Elisa sendiri bahkan tidak keluar. Ia hanya mengirim seseorang untuk memberitahukan kepada Naaman pesan ini. Pergilah dan basuhlah dirimu 7 kali di sungai Yordan. Jenderal itu marah sekali. Ia telah menempuh perjalanan begitu jauhnya untuk mengalami suatu upacara yang luar biasa untuk kesembuhannya. Mengapakah ia harus pergi ke sungai itu? Kemudian beberapa orang dari rombongannya menghampiri jenderal yang marah itu dan berkata, "Mengapa tidak mau mencoba hal kecil ini? Suatu perkara yang mudah dilakukan, yaitu membasuh diri di sungai Yordan. Bagaimana Bapak tahu bahwa dengan cara ini Bapak tidak dapat sembuh?" Orang-orang memperhatikan ketika Naaman masuk ke sungai Yordan dan membenamkan dirinya 7 kali ke dalam sungai itu. Orang itu keluar dari sungai itu dan penyakitnya hilang. Bagaimana Elisa dapat menyembuhkan penyakit kusta itu dan orang lain tidak? Tentu saja bukan dia yang melakukannya, tetapi Allah lah yang melakukannya. Naaman tahu bahwa Israel bukan saja ada nabi, tetapi juga bahwa ada Allah di sorga. Ia pasti sangat berterima kasih kepada budak perempuan kecil itu yang sudah membawanya kepada kesembuhan. Adik-adik, demikianlah kisah Naaman yang telah disembuhkan oleh Tuhan dari sakit kustanya. Adik-adik tadi sudah mendengar kisahnya bahwa ada seorang pahlawan cilik yang memberitakan tentang Tuhan kepada Naaman. Bukan hanya anak itu saja yang dikatakan pahlawan cilik, tapi adik-adik juga di rumah. Kalau adik-adik memberitakan tentang kebesaran Tuhan, maka orang lain dapat menerima keselamatan atau kesembuhan. Jadi adik-adik, jangan pernah malu ataupun takut memberitakan tentang kebesaran Tuhan bagi keluarga, bagi teman-teman, bagi siapa saja yang adik-adik kenal. Sampai di sini cerita tentang kebenaran firman Tuhan di minggu ini. Selama adik-adik libur sekolah, tetap harus belajar di rumah, membantu orang tua, dan tidak melawan orang tua. Tentu saja adik-adik juga harus menjaga kesehatan dengan berolahraga, makan makanan yang bergizi, dan jangan jajan sembarangan ya. Karya punya 1 ayat hafalan lagi untuk adik-adik di rumah.
dalam 2 Timotius 1 ayat 8. Jadi jangan kamu malu bersaksi tentang Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Baiklah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang Kakak Eca undang semua bangkit berdiri. Kita angkat satu lagu pujian yang berkata, Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, terima kasih Tuhan Yesus. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Nah adik-adik, sekarang semuanya duduk, semuanya dalam sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menjaga kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.